Pemirsa, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto dinyatakan sembuh setelah menjalani perawatan selama 22 hari pasca dinyatakan positif COVID-19 pada Maret lalu. Dan untuk mengetahui kondisi Wali Kota Bogor selengkapnya, saat ini kami sudah terhubung dengan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. Selamat malam, Kang Bima. Selamat malam, Assalamualaikum. Baik, Kang Bima, sebelumnya selamat karena sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19. Bagaimana kondisi saat ini? Saat ini stabil, gejala klinis sudah tidak ada, semua terus dimonitor oleh tim dokter. Ya, insya Allah dalam beberapa hari ke depan dicek lagi, hari Rabu insya Allah akan diswab lagi. Hari Rabu akan diswab lagi ya. Untuk keluarga seluruhnya juga sudah diperiksa, Kang Bima? Oh, keluarga sudah 2 kali swab, alhamdulillah semuanya negatif. Tapi di rumah sekarang saya dipisahkan, jadi tetap isolasi di dalam kamar, nggak kemana-mana, nggak boleh kontak langsung dengan orang-orang rumah. Oke, masih melakukan isolasi diri ya, Kang Bima? Masih isolasi 2 minggu ke depan. Baik, Kang Bima, Kota Bogor menjadi salah satu wilayah yang sudah disetujui untuk dilaksanakan PSBB. Apakah nanti aturannya akan sama dengan aturan yang sedang diberlakukan di Jakarta saat ini? Secara keseluruhan sekarang sedang dimatangkan perwalinya, insya Allah nanti akan berlaku hari Rabu. Secara umum memang mengadopsi dari Pergub di Jakarta, tetapi ada beberapa poin-poin yang mungkin akan disesuaikan dengan kondisi lokal di Bogor yang masih sekarang dimatangkan teknisnya, seperti misalnya aturan berkendara dan lain-lain. Apa saja kira-kira poin-poin yang akan berbeda atau dikhususkan di wilayah Bogor? Ya, biasanya yang selalu menjadi pertanyaan orang adalah bagaimana aturan tentang naik motor ya, apakah bisa berdua, Termasuk untuk ojek online berarti ya, Kang? Ojek online dan lain-lain. Nah, saya kira ini masih harus dimatangkan dan dibahas dulu. Untuk pertokoan ataupun usaha rumah makan misalnya, apakah ada aturan khusus mengenai itu? Semua harus tutup ya. Ada beberapa pengecualian yang sedang dirumuskan di Perwali ini, ya seperti kegiatan kesehatan, industri strategis, gitu ya. Itu masih bisa. Kemudian kegiatan perekonomian, supermarket, kemudian usaha itu masih bisa ya, tetapi secara umum dibatasi. Kang, apa saja kira-kira yang perlu disiapkan masyarakat di Kota Bogor khususnya PSBB ini kan rencananya akan dilaksanakan pada hari Rabu begitu ya? Ya, saya kira tidak usah terlalu panik sebetulnya ya, karena kalaupun belanja masih bisa, supermarket masih bisa belanja gitu, obat-obatan, toko-toko yang dibutuhkan masih bisa. Jadi sebetulnya secara keseluruhan harusnya siap ini saja, siap untuk di rumah tetap melanjutkan masa isolasi dan disiplin gitu. Untuk pemantauan selama PSBB ini nantinya akan seperti apa, Kang? Pol PP, TNI Polri berkoordinasi ya, Muspida, Forkopimda untuk mengawasi ini bersama dengan aparatur ya, camat lurah di wilayah-wilayah. Karena tidak boleh ada kerumunan lebih dari 5 orang. Apakah akan ada sanksi untuk jika ya, ada kemudian yang melakukan pelanggaran? Sementara ini masih dibubarkan saja. Masih dibubarkan, ya diminta untuk kembali seperti itu. Untuk yang melanggar misalnya tidak menggunakan masker ataupun nantinya aturan-aturan terkait dengan transportasi ini seperti masih apa? dirumuskan, masih dimatangkan ya, tapi sementara ini ya akan diingatkan, akan dikembalikan ke kediaman, kira-kira seperti itu. Baik, Kang Bima boleh ditahan dulu, kami akan update terlebih dahulu data terkait dengan sebaran corona di tanah air hingga hari ini. Ya, pemirsa, hingga hari ini Indonesia mencatat rekor tertinggi kenaikan kasus positif corona sejak kasus corona pertama kali ditemukan di tanah air. Kalau kita lihat untuk di DKI Jakarta, jumlah positif corona hari ini menjadi 2.044 orang. Sementara untuk yang sembuh, total ada 142 orang dan meninggal 195 orang. Untuk di Jawa Barat, pasien positif corona sebanyak 450 orang, sembuh sebanyak 19 orang dan meninggal 43 orang. Berikutnya di Jawa Timur, pasien positif sebanyak 386 orang, untuk sembuh sebanyak 68 dan meninggal 27 orang. Selanjutnya pemirsa, kita ke Provinsi Banten di mana
pasien positif corona total saat ini berjumlah 281 orang, sembuh sebanyak 7 orang, dan meninggal sebanyak 21 orang. Selanjutnya kita ke Jawa Tengah, di mana berdasarkan data BNPB hari ini pasien positif bertambah 29 menjadi total 200 pasien. Pasien sembuh bertambah 1 orang menjadi 19 pasien dan yang meninggal bertambah 3 orang sehingga total menjadi 25 orang.